Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua pagi ini? Apakah semua dalam keadaan yang sehat? Ibu harap semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Nah, sebelumnya kalian pernah dengar gak nih tentang istilah bahwa hidup itu adalah proses belajar yang berlangsung seumur hidup? Nah, kenapa sih kok dikatakan bahwa selama kita hidup kita itu belajar? Karena ketika kita hidup kita tuh selalu mempelajari hal-hal baru setiap harinya. Dan belajar itu tidak selalu berada di lingkungan formal seperti sekolah. Jadi belajar itu bisa dari lingkungan, bisa dari masyarakat, dari keluarga, dan juga dari teman serta pengalaman. Jadi untuk itu kita tuh tidak boleh malas untuk belajar, karena belajar itu tidak menjadikan kita manusia yang buruk kok. Jadi belajar itu adalah akan menjadikan kita sebagai manusia yang semakin banyak ilmu, semakin tahu banyak hal, dan tentu saja akan membuat kita itu lebih mengerti tentang banyak hal. Jadi sebelum pelajaran dimulai, yuk disiapkan dulu buku-bukunya dan alat-alat yang akan digunakan untuk belajar hari ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kalimat tanya. Nah, kalian pernah dengar gak sih tentang kalimat tanya? Atau mungkin ada orang lain yang pernah bilang sama kalian tentang kalimat tanya? Mungkin semuanya sudah pada familiar tentang kalimat tanya ini ya, karena sudah sering disebut-sebut oleh banyak orang. Jadi sebenarnya apa sih kalimat tanya itu? Nah, kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk bertanya kepada orang lain, di mana ketika kita membutuhkan suatu informasi atau kita ingin tahu tentang sesuatu, terus kita bertanya ya kepada orang lain. Nah, kalimat yang kita gunakan untuk bertanya itu disebut dengan kalimat tanya. Nah, macam-macam kalimat tanya ini ada banyak. Semua totalnya ada 6. Contohnya itu seperti kata apa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa, dan juga siapa. Nah, yang Ibu sebutkan tadi itu adalah contoh-contoh kalimat tanya. Nah, agar kalian lebih mengerti tentang penggunaan kata tanya, yang pertama itu kita akan belajar tentang kata tanya apa yang akan dipraktekkan menggunakan talking stick. Yang ini namanya Nisa dan yang ini namanya Rara. Nisa bertanya kepada Rara, "Rara, apa itu yang kamu bawa di tangan kamu?" Kemudian Rara menjawab, "Nisa, aku membawa tas di tanganku." Nah, tadi di situ kita menggunakan contoh kata tanya apa ya. Nah, kata tanya apa sendiri itu digunakan untuk menanyakan tentang benda, kemudian bisa juga ditanyakan untuk menanyakan keadaan ataupun juga menanyakan tentang perbuatan. Contohnya tadi, nah, Nisa bertanya kepada Rara tentang benda apa yang dibawa Rara di tangannya, dan Rara menjawab bahwa Rara membawa tas di tangannya. Artinya di sini kata apa digunakan untuk menanyakan benda. Selanjutnya kita akan belajar tentang kata kapan. Jadi Nisa tanya lagi nih ke Rara, "Rara, kamu kapan mau main ke rumah aku? Udah lama loh kamu gak main." Kemudian Rara menjawab, "Besok ya Nisa, soalnya aku sedang sibuk sekarang. Insya Allah besok hari Senin aku akan main ke rumah kamu." "Oke Rara, aku tunggu ya di rumah." Nah, tadi tuh contoh penggunaan kata kapan. Jadi kesimpulannya adalah kata kapan itu digunakan untuk menanyakan peristiwa atau juga tentang waktu. Seperti tadi yang Rara bilang bahwa dia akan pergi ke rumah Nisa pada hari Senin. Dan hari Senin itu adalah berkaitan dengan waktu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kata tanya mengapa. Ini ada Dino dan juga ada Doni. Doni bertanya kepada Dino, "Dino, mengapa kan kemarin tidak berangkat sekolah?" Kemudian Dino menjawab, "Doni, aku kemarin sedikit flu, jadi aku tidak berangkat sekolah." Kemudian Doni menjawab, "Oh begitu, aku kira kamu bolos makanya tidak berangkat." Nah, jadi kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan tentang sesuatu, tentang mengapa terjadinya sesuatu atau tentang sebab terjadinya sesuatu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kata tanya siapa. Di sini ada Dani, ada Rara, dan juga Dina. Nah, Dani ini bertanya kepada Rara,
Rara, itu siapa yang pergi bersama kamu? Rara menjawab, Dani, ini adalah Dina. Dia adalah teman baik Rara dari kecil. Oh, jadi dia namanya Dina. Iya Dani, ini adalah teman baik Rara. Nah, tadi adalah contoh percakapan yang menggunakan kata siapa. Jadi siapa itu adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang lain atau menanyakan tentang orang. Nah, selanjutnya adalah tentang penggunaan kata tanya di mana. Dani bertanya kali ini kepada Rara. Rara, di mana kamu membeli tasmu yang berwarna merah itu? Kemudian Rara menjawab, Dani, Rara membeli tas ini di pasar bersama dengan ibu. Wah, tas kamu bagus sekali Rara, aku senang melihatnya. Terima kasih Dani. Nah, itu tadi adalah contoh penggunaan kata tanya di mana. Jadi kata tanya di mana itu digunakan untuk menanyakan suatu tempat. Kemudian yang terakhir adalah tentang penggunaan kata tanya bagaimana. Kali ini Dina bertemu dengan Dino. Kemudian Dina bertanya kepada Dino, Dino, aku dengar kemarin kamu sakit ya? Kemudian Dino menjawab, iya Dina, betul sekali. Kemudian Dina bilang, bagaimana keadaan kamu sekarang? Apakah sudah lebih baik? Kemudian Dino menjawab, sudah Dina, alhamdulillah sudah jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Nah, itu tadi adalah tentang penggunaan kata tanya bagaimana. Jadi, kata tanya bagaimana itu digunakan untuk bertanya tentang keadaan, kemudian tentang cara melakukan sesuatu. Seperti contohnya begini, tentang cara melakukan sesuatu. Dina, bagaimana kamu tahu kalau aku kemarin sakit? Soalnya Rara bilang sama aku kalau kamu sakit. Nah, selama kamu sakit, kok cepet banget sih sembuhnya Dino? Gimana caranya? Kemudian Dino menjawab, jadi caranya adalah beristirahat dengan cukup dan juga minum obat dengan teratur sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian Dina menjawab, oh begitu, makasih Dina untuk informasinya. Nah, seperti itu tadi contoh penggunaan kata bagaimana untuk menanyakan tentang suatu cara. Nah, selanjutnya Ibu minta kepada salah satu dari kalian untuk maju ke depan untuk menggunakan kata tanya yang tadi sudah Ibu ajarkan kepada kalian ya. Tapi kali ini adalah kalian harus menggunakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan suatu tempat ya. Jadi, clue-nya adalah ketika kamu tersesat, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan bertanya kepada orang lain, atau kamu bakal diem aja, atau bakal mencari tempat sendiri sesuai dengan keinginan kamu, atau bagaimana? Jadi clue-nya, nah anak-anak, sekarang Ibu minta untuk kalian mencari pasangan. Jadi satu kelompok itu ada 2 orang, karena di sini Ibu punya percakapan yang nanti akan dibaca secara bergantian oleh 2 orang ini ya. Jadi kalian harus berpasangan agar nanti bisa melakukan komunikasi dengan baik, karena di sini percakapannya antara 2 orang. Jadi dibentuk dulu ya kelompoknya, itu ada 2 orang, jadi berpasangan. Nah, selanjutnya kalian itu harus mempraktekkan teks percakapan yang sudah Ibu bagi tadi ya. Ibu akan meminta salah 2 dari kalian untuk maju ke depan, kemudian mempraktekkan teks percakapan yang sudah Ibu siapkan. Yuk, siapa? Maju, pasang sini buat mempraktekkan teks percakapan yang sudah Ibu siapkan ya. Nah, karena tadi sudah ada 2 orang teman kalian yang maju ke depan, maka Ibu akan mengapresiasi keberanian mereka dengan memberikan hadiah berupa buku. Jadi buat semuanya itu mesti berani buat maju ke depan, mengungkapkan pendapat kita tentang sesuatu, biar kita tuh jago public speaking-nya. Kemudian kita tidak, kalau berada di depan orang banyak, kita tuh tidak merasa malu ataupun juga canggung. Nah, karena mata pelajaran kita sebentar lagi sudah akan habis, maka sekarang Ibu akan melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Yang pertama, apa sih yang sudah kita bahas selama proses pembelajaran tadi? Jadi tadi kita sudah membahas tentang penggunaan kata tanya yang macamnya itu ada 6, yang ternyata setiap penggunaan kata tanya itu berbeda-beda fungsinya ya.
Kemudian yang kedua, gimana nih? Apakah tadi pembelajaran yang kita laksanakan menyenangkan bagi kalian atau tidak, atau bagaimana? Ibu harap sih mata pelajaran yang tadi disampaikan itu bisa menyenangkan untuk kalian dan juga dapat diterima dengan baik ya. Apakah kalian merasa senang dengan pelajaran hari ini, dengan materi yang sudah disampaikan, kemudian dengan tata cara yang sudah digunakan untuk menyampaikan materi? Apakah itu kalian anggap menyenangkan atau tidak? Ibu harap itu menyenangkan karena ibu sendiri juga senang menyampaikan materi tadi. Kemudian apakah kalian ada yang ingin bertanya tentang materi yang tadi sudah disampaikan? Barangkali ada materi yang sudah disampaikan kemudian kalian belum jelas. Oke, kalau tidak ada, ibu harap kepada kalian semua aktif mengikuti pelajaran. Yang terakhir banget nih, kita hari ini sudah belajar banyak tentang kalimat tanya dan juga penggunaan kalimat tanya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi moral apa sih yang kita dapatkan dalam penggunaan kalimat tanya itu? Jadi dalam penggunaan kalimat tanya, kan yang kita dapatkan adalah bahwa kita itu sebagai manusia tidak dapat hidup dengan sendiri. Jadi kita selalu membutuhkan orang lain untuk kita bertanya tentang sesuatu hal atau bertanya tentang hal-hal yang kita tidak ketahui. Dan juga dalam penggunaan kalimat tanya ini kita selalu membutuhkan orang lain, yang artinya di mana kita melakukan komunikasi kepada orang lain, kemudian melakukan sosialisasi kepada orang lain. Jadi kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain karena kita tidak akan pernah tahu kita tuh butuh siapa dalam hidup kita. Jadi kita tidak boleh membenci siapapun dalam hidup, karena ada kalanya kita akan membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Nah, ibu rasa cukup untuk pelajaran hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf dan ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.